warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Betul, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan di sekitarku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian perhatikan orang-orang di sekitar kalian. Wah, ada banyak ya. Ada ayah, ada ibu, ada tetangga, ada guru, ada petani, ada dokter, ada penjahit, dan masih banyak lagi. Nah, orang-orang tersebut memiliki pekerjaannya masing-masing, bukan? Lalu, pernahkah anak-anak berpikir, mengapa ya orang-orang harus bekerja? Lalu, apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita? Nah, anak-anak, setiap pekerjaan memiliki perannya masing-masing. Coba anak-anak bayangkan, kalau tidak ada petani, bagaimana ya cara kita makan? Lalu, kalau tidak ada guru, bagaimana ya cara kita belajar? Dan kalau tidak ada sopir, bagaimana ya cara anak-anak untuk pergi ke sekolah? Nah, karena itu hari ini kita akan belajar mengenai berbagai jenis pekerjaan, membedakan pekerjaan antara pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, serta contohnya di sekitar kita. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Pertama-tama, coba anak-anak perhatikan. Ada yang bertanya nih, mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, anak-anak, perlu kita ketahui manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja, seseorang dapat memperoleh penghasilan. Dengan penghasilan itu bisa digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, pekerjaan juga bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, petani tadi itu menyediakan makanan, lalu guru memberikan ilmu, dan dokter membantu orang yang sakit. Artinya, pekerjaan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Sekarang, perhatikan gambar berikut dengan baik. Pada gambar ini terdapat beberapa kegiatan yang saling berhubungan. Coba kita amati bersama, kegiatan apa saja ya yang terlihat pada gambar tersebut? Menurut anak-anak, siapa saja yang ada di gambar? Apa sih yang sedang mereka lakukan? Dan barang apa yang terlihat? Menurut kalian, pekerjaan apa yang terlibat ya? Dari gambar itu, anak-anak, kita bisa melihat bahwa ada orang yang bekerja, ada barang yang diolah atau dipindahkan, dan ada orang yang membeli dan menggunakan hasil dari kegiatan itu. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, suatu barang bisa sampai ke tangan kita melalui beberapa pekerjaan. Dari gambar tadi, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, ada jenis kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membuat barang, menjual barang, membeli barang, dan memberikan pelayanan. Lalu yang kedua ada jenis barang yang diperjualbelikan. Barang adalah sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti sayur, meja, roti, ikan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada jenis pekerjaan yang terlibat dalam satu kegiatan ekonomi. Biasanya ada banyak pekerjaan yang saling membantu, seperti petani, pelayan, lalu penjual, dan lainnya. Lalu yang keempat ada hasil dari pekerjaan. Setiap pekerjaan menghasilkan sesuatu.
Ada pekerjaan menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dari kegiatan jual beli tersebut, ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Perlu kita ketahui terlebih dahulu anak-anak, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Sekarang, setelah kita memahami perbedaan barang dan jasa, yuk kita lihat contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Nah, di Kota Lubuk Linggau ada banyak sekali nih pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya seperti petani yang menghasilkan padi, lalu ada pembuat kue yang menghasilkan makanan untuk dijual, ada penjahit yang menghasilkan pakaian, dan ada pengrajin yang menghasilkan barang kerajinan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak berikut ini. Contoh yang pertama ada pembuat makanan dan minuman. Contohnya ada penjual kue, pembuat roti, pembuat keripik, atau usaha kuliner rumahan. Pekerjaan ini menghasilkan barang berupa makanan dan minuman yang bisa dibeli dan dikonsumsi. Di Lubuk Linggau, kategori makanan dan minuman menjadi jenis usaha UMKM paling banyak. Lalu yang kedua ada penjahit atau usaha konveksi. Penjahit membuat pakaian, seragam, jilbab, atau tas kain. Hasil pekerjaannya berupa barang yang bisa dipakai oleh pembeli. Lalu yang ketiga ada pengrajin, kerajinan. Pengrajin membuat barang seperti hiasan, souvenir, atau karya tangan lainnya. Walaupun dibuat dengan tangan, hasilnya tetap berupa barang yang bisa dipakai atau dijual. Terakhir ada pembuat gula merah. Gula merah adalah contoh barang hasil olahan yang bisa dijual di pasar atau toko. Produk GM Lubuk Linggau, gula merah menunjukkan bahwa hasil olahan pangan juga menjadi contoh pekerjaan yang menghasilkan barang di daerah ini. Selain itu, di Kota Lubuk Linggau juga banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan jasa anak-anak. Misalnya, ada guru yang memberikan ilmu kepada siswa, ada dokter yang membantu dan mengobati orang yang sakit, lalu ada sopir yang mengantarkan orang dan barang. Nah, untuk itu, yuk kita simak lebih jelas lagi ya. Pekerjaan jasa yang pertama yaitu guru. Guru tidak membuat benda, tetapi memberikan ilmu dan membimbing siswa di sekolah. Jadi, pekerjaan guru termasuk jasa. Kedua, ada montir bengkel. Montir memperbaiki motor atau mobil yang rusak. Ia tidak menjual barang utama, tetapi memberi layanan perbaikan. Di daftar fasilitas umum Lubuk Linggau juga ada kategori bengkel dan jasa. Ketiga, ada dokter, perawat, atau tenaga puskesmas. Mereka memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hasil pekerjaannya bukan barang, melainkan bantuan dan perawatan agar orang sehat. Terakhir, ada sopir travel atau transportasi. Sopir membantu mengantar orang atau barang ke tempat tujuan. Karena yang diberikan adalah layanan perjalanan, maka pekerjaan ini termasuk jasa. Portal Fasilitas Kota mencatat
kategori travel dan transportasi termasuk usaha travel di Lubuk Linggau. Anak-anak sudah simak penjelasan mengenai contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa tadi. Nah, selain itu, Ibu juga punya banyak sekali contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang bisa anak-anak lihat di gambar di samping berikut ini. Nah, semua pekerjaan itu anak-anak banyak sekali jenisnya. Dan bukan hanya yang Ibu jelaskan tadi ya. Dari penjelasan tersebut, anak-anak bisa kita kesimpulkan bahwa pekerjaan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan barang atau produk yang bisa dimakan, dipakai, atau dijual. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pelayanan atau pemberian bantuan seperti mengobati, mengajar, mengantar, atau memperbaiki kendaraan. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih.